Dari sini Pak. Nanti kita kan? Nanti. Ready? Ya, Kita ya? kelihatan. Nah, ini kita mau bikin vlog PD. Ya? Ya. Masuk TV. Iya. Ini temanya bagaimana kuasa penyembuhan itu bisa terjadi. Beberapa bulan lalu ya, pernah ada tangannya kenapa tuh? Sempat bengkak. Oh, bengkak ya. Ya. Terus terus akhirnya Pester ini mengobatin, Ya. mendoakan. Mendoakan. Apa yang dirasakan waktu itu? Alhamdulillah enak. Ya. Enak. Jadi bagaimana bekerja? Coba tangannya kemarin. Ya. Jadi Ini. ya. Gitu ya. Ya. Ya, sekarang ini gimana tangannya? Sudah normal ya? Normal. Normal ya? Ya. Nah, bagaimana waktu kita obatin atau kita doakan itu apa yang dirasakan? Ada rasa kayak ketarik itu Mas. Iya. Apa itu rasa ketarik itu Mas? Tarik. Ya. Selain itu apa lagi? Terus ya pokoknya semua enak semua lah. Akhirnya kan sebetulnya udah lama ya orang di seputar Geraha ini banyak yang datang pengobatan ya. Terus apa yang sebetulnya Pak Edi pertama dengar dulu dari orang ya. Ya, dengar. Lalu akhirnya kebetulan juga ada pas kebetulan ada sampean. Terus lalu akhirnya ngomong gimana? Ya, saya minta tolong lah. Tangan saya ini kok bisa gini apa gitu kan. Iya. Terus gitu kan. Jadi waktu kita obatin kemarin itu rasanya gimana? Itu selain ketarik-tarik, berapa hari prosesnya sembuh itu? Ya mungkin ntar 1-2 hari ya? 1-2 hari lah. Iya. 1-2 hari. Jadi artinya doa-doa atau pengobatan ini bisa diamalkan kepada semua orang. Semua orang. Dan menjadi bermanfaat bagi semua orang. Ya. Nah ini mungkin ada pesan-pesan Pak Edi bagi orang umum ini. Ya mudah-mudahan orang yang punya penyakit kalau memang bisa datang ke Marta Dinata ke RT 21 ya. Iya, nomor 3 Geraha IHS. Nomor 3 YAS. Iya. Apa yang Pak Edi dengar dari kita punya sekitar sini orang-orang datang dari luar kota ataupun kan banyak yang suka tamu-tamu datang sini mampir. Banyak orang bertanya, orang dari Jakarta, Surabaya, segala macam banyak bertanya di sini nyari YAS ini dan bilang kan. Jadi aku bilang itu Pak yang rumah gedung warna merah. Oke. Ya itu nanti ada tulisannya YAS sampai belok kanan. Iya. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pester juga mau mempraktekkan bagaimana ini namanya kesembuhan itu bisa bekerja. Ya, bagaimana bisa bekerja kesembuhan itu. Contoh misalnya, nah sekarang gini ya. Kita kan tidak memiliki emas dan perak, tapi kita memiliki sebuah karunia ya, apa namanya itu? Kalau di dalam itu Pak Edi apa namanya? Ya anggapnya karunia. Dalam bahasa itu apa? Ya karunia lah. Karunia ya? Karunia ya. Ya. Nah, jadi sekarang misalnya kan Pak Edi sekarang sehat ya? Ya. Sehat ya. Jadi bagaimana ini kesembuhan bisa bekerja? Karena ini kesembuhan itu bisa bekerja kepada siapapun juga termasuk orang yang sedang sehat. Artinya itu kan namanya sebuah pemberian ya. Jadi contoh misalnya, nah selalu saya katakannya emas dan perak saya nggak punya, tapi apa yang ku miliki dapat ku berikan cuma-cuma gratis ya. Diamalkan gratis ya. Diamalkan. Diamalkan ke masyarakat. Apa itu maksudnya diamalkan? Mengamalkan apa? Diamalkan itu maksudnya kan ya kalau misalnya kita punya rezeki ya kita sedekahkan termasuk ikhtiar. Ya ikhtiar lah kemarin. Nah, termasuk jadi, kita sedekahkan bisa. Ya. Ke ikhtiar bisa. Ya. Jadi sekarang contoh ya. Ini tangan saya. Ya. Karena saya memiliki karunia itu ya, karunia ya. Maka caranya gini aja, simpel ya. Simpel gini saya. Nah. Jadi kita taruh gini karena kita membawa sesuatu yang baik ya. Ya. In Jesus name. Oke, saatnya apa Bapak rasakan sekarang ini? Alhamdulillah. Ya, Enak. ada seperti kemarin ketarik atau ada? Apa? Kayak seperti kayak ada terasa lah pokoknya. Ada terasa nyut gitu. Nah, Ya. 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 Jadi ada sesuatu yang baik ya. 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 Ya, saya lepas terasa ya. Ya. Terasa ya. Terasa. Nah, jadi apa yang mau diceritakan ini? Artinya kalau kita bisa kasih tangan ini ke orang-orang yang sakit lemah, ada manfaat gak kira-kira? Ya ada manfaatnya. Betul, ada manfaatnya. Seperti kayak ngobati orang yang sakit, kalau memang itu perlu dibantu memang harus kita bantu. Iya. Iya, jadi ini ya, jadi Pester langsung di lapangan ini
Pak Edi adalah orang yang tiap hari kita sama-sama sebetulnya, ya, kita bertetangga dan juga sudah baik membantu. Banyak-banyak orang datang, jamaah atau pasien atau apa mau berobat, Pak Edi yang kadang-kadang mengarahkan. Ya, jadi Pak Edi, sapa lu semuanya pemirsa. Ya, terima kasih udah nonton vlog ini. Dan inilah simpelnya bagaimana Pastor mengajar Anda mempraktekkan kuasa kesembuhan itu bisa terjadi di mana saja. Paling tidak, setiap orang yang kita touch itu mereka pas ngalamin sesuatu yang baik. Ya, terima kasih nonton vlog ini. Yang belum subscribe ya. Dan kita mau bagikan kabar baik saja. Bless you. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tadi sudah menyaksikan bagaimana Pastor Andy turun ke jalan dan mendengar kesaksian orang yang tidak seiman, tapi bisa menerima, merasakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begini saudara-saudara, di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15 berkata, doa yang lahir dari iman. Mengapa kekristenan selalu bicara soal 2K, kasih dan kuasa? Karena terang itu dapat bercahaya dengan dua hal ini, kasih dan kuasa. Jadi ketika kita sebagai pendoa atau sebagai orang yang berdoa bagi orang lain, entah itu kerabat, orang tua, anak, ataupun juga orang-orang yang non ya atau tidak seiman, kita dapat melakukan seperti tadi. Nah, tentu kita harus memiliki sebuah persekutuan yang manis bersama Tuhan. Jadi ketika kita sudah turun di dalam pelayanan saudara-saudara, maka hadirat Tuhan itu menyertai kita. Sehingga apa yang tercatat dari Yakobus 5:15 berkata, doa yang lahir dari iman itu akan mengerjakan mujizat, kesembuhan, hidup yang baru, dan oleh kasih karunia keselamatan bisa terjadi. Amin. Jadi saudara-saudara, tangan ini, tangan Pastor memang lebih banyak gunakan ini tangan kiri ya. Nah, cuma memang Pastor dalam lebih baik tangan kanan, karena Alkitab juga banyak mengajar bahwa tangan kanan ini adalah sebuah tanda kekuatan. Saudara-saudara, jadi seperti ini. Ketika kita turun ke lapangan dan kita mendoakan orang, siapapun dia, terlebih khusus ya, ini akan efektif bekerja ketika kita bertemu dengan orang yang sedang sakit. Orang yang memiliki sebuah connecting dengan Roh Kudus, Tuhan yang adalah roh dan kebenaran, maka tubuhnya ini ya seperti dialirkan sebuah, bisa seperti selimut, bisa ada seperti kabut warna putih, bisa juga seperti rasanya angin, bisa seperti listrik tegangan tinggi. Dan inilah kuasa iman yang memperlengkapi orang percaya ketika terjun melayani. Ya, dalam hal ini Pastor yang dikenal sebagai penyembuh jalanan. Dan ketika kuasa Tuhan ini menyertai kita, maka kita menjamah tubuh manusia. Tadi udah lihat contohnya ya, meskipun dia dalam keadaan sehat, tidak bisa disangkal, dia pasti merasakan sesuatu. Karena di tangan orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, itu bukan tangan yang kosong loh, tetapi tangan yang ada kasih karunia. Tangan ini penuh kasih karunia. Itulah sebabnya ketika Pastor tumpang tangan ke tubuh orang yang sakit, Pastor tidak lagi kadang mendoakan kencang-kencang, bahkan kadang tidak berdoa tapi kenapa? Karena doanya itu di subuh hari, di mesbah bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun ke lapangan itu hanya mendemonstrasikan,
menyatakan, mempraktekkan, mengamalkan iman. Dulu juga pastor, waktu belum masuk dalam area sini, saudara-saudara, dalam hal hubungan dengan Tuhan Yesus, waktu mau berdoa, wah, kita nyanyi-nyanyi dulu. Lalu sudah itu tepuk-tepuk tangan dulu. Sudah itu lalu kita kencang-kencang panggil Tuhan Yesus. Padahal pengertianku hari ini, Tuhan Yesus itu ada di hatiku. Kalau sampai Anda dalam bahaya, baru ingat Tuhan Yesus, atau pas perlu kuasanya, baru panggil Tuhan Yesus kencang-kencang, ini sebuah peringatan bagi Anda. Berarti Anda belum sungguh-sungguh berjalan bersama Immanuel, Tuhan Yesus. Immanuel artinya Tuhan beserta kita, Tuhan manunggal dengan kita. Jadi sebetulnya ketika Tuhan berjalan bersama Anda akan berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Yesus sertaku. Nah, ini bukan sekedar nyanyian saja. Terima kasih buat pencipta lagu ini. Tetapi ini adalah sebuah kehidupan. Jadi ketika kita ada pergumulan, ada masalah, atau dalam segmen ini khusus mendoakan orang sakit, kita hanya sentuh dia dan berkata, touch in Jesus name. Atau bisa juga lembut, touch in Jesus. Atau bisa juga dia jama, bisa. Dan something happen, terjadi. Ya, jadi video ini pastor memang khususkan untuk Anda-Anda yang mau mempraktekkan iman Anda. Ini video bukan untuk orang-orang mau berteori ya, atau orang-orang mau berdebat, bukan. Ini video untuk Anda yang mau mempraktekkan iman Anda. Banyak sekali dalam perjanjian lama, perjanjian baru, iman. Tapi kita kadang-kadang tidak mempraktekkan. Kiranya video ini, pastor berdoa deh. Ada banyak penyembuh-penyembuh yang lahir di kota-kota, di desa-desa, di bangsa-bangsa. Karena sebetulnya mereka sudah memiliki iman dalam Yesus dan mereka sudah menerima kuasa ini. Tinggal bagaimana mereka bekerja dan mengamalkan iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Supaya terang Kristus dapat bercahaya dengan cara seperti ini. Karena terang Kristus bisa bercahaya tidak hanya sekedar kesaksian lewat mulut, kesaksian hidup, dan juga kuasa Tuhan yang menjamah orang-orang sakit. In Jesus name, tangan-tangan yang diarahkan ke layar TV atau layar gadget Anda sekarang ini, tangan-tangan yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Urapan yang sama Tuhan Yesus berikan kepadaku, urapan yang sama sudah engkau terima. Tinggal beranilah, lakukanlah. Gagal itu biasa, tapi Tuhan sedang melatih iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus secara penuh. Nanti saudara-saudara yang mau bertanya, kasih komen ya. Dalam nama Yesus, pastor coba untuk membacanya dalam nama Yesus, dan juga bisa menjadi video ini bisa menjadi video sharing ya, sharing live. Komen, dan kalau saudara juga terberkati, saudara mau jadi saluran berkat, silahkan saudara-saudara bagikan video ini. Dan satu saja tujuannya, tujuannya cuma satu, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman loh ya. Bukan teori tentang iman, tapi hidupilah iman itu. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom.